Tarawih saja dalam anak sawah lah. Selalu ini mama. Nanti masih mamu kok deh. Saya dulu baca-bacaan ini. Padahal kalau kita tahu itu luar biasa keutamanya salat tarawih saja yang hukumnya sunat luar biasa pahalanya. Siapa yang datang tadi malam pertama dia ampuni dosanya, datang tadi malam kedua dia ampuni dosanya orang tuanya, yang datang tadi malam ketiga dia ampuni dosanya 2 tahun, yang datang tadi malam keempat diberikan pahala seperti orang khatam Quran, yang datang tadi malam kelima diberikan pahala seperti orang salat di Masjidil Haram, yang datang tadi malam keenam diberikan pahala seperti orang bertauhid di Baitullah, malam ke-7 Ramadan seperti badannya Nabi Musa, yang datang tadi malam ke-8 seperti badannya Nabi Ibrahim, yang datang tadi malam ke-9 diberikan pahala seperti badannya Nabi Muhammad, yang datang tadi malam ke-10 diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Dikasih lancar kini ke 30. Yang datang tarik malam ke-11 dimatikan dalam husnul hatimah. 12 Ramadan wajahnya laksana bulan purnama. 13 Ramadan terhindar dari segala menakutkan. 14 Ramadan disaksikan para malaikat. 15 Ramadan didoakan malaikat aras. 16 Ramadan dicatatkan namanya dalam daftar penghuni surga. Nah kita baru dicatat nama dalam daftar caleg. Luar biasa menggembirakan. Apalagi kalau nomor urut 2. Kalau kita bang nomor berapa? Nomor 4. Woi, saya tidak kampanye ini. Kebetulan ada contohnya di sini. Oh ya ma. Oh ya ma. 17 Ramadan diberikan pahala sebanyak pahala para nabi. 18 Ramadan digolongkan orang saleh. 19 Ramadan digolongkan orang mati syahid. Dan 20 Ramadan digolongkan dimasukkan dalam surga Firdaus. 21 Ramadan dibangunkan satu rumah di surga. Satu rumah di surga ada 80 kamarnya. Satu kamar ada 80 ranjangnya. Satu ranjang ada 80 bantalnya. Dan dalam satu bantal ada 80 bidadari. Dua Ramadan dibangunkan satu istana. 23 Ramadan dibangunkan satu kota. Jadi kalau ada mau jadi wali kota datang malam 23. 24 Ramadan 24 doa dikabulkan, 25 Ramadan terhindar sisa kubur, 26 Ramadan diberikan pahala sebanyak pahala orang beribadah 40 tahun, 27 Ramadan dimudahkan berjalan di tiang siratal mustaqim, 28 Ramadan diangkat derajatnya sampai 1000 derajat, pada 29 Ramadan karena batu sengi diberikan pahala seperti orang yang haji, dan 30 Ramadan dipersilakan masuk surga di mana disuka, di pintu mana dia mau. Luar biasa ini, dan Allah mengangkatnya sebagai berhabdi. Nah ini kalau malam terakhir Ramadan habis murah di masjid. Tidak ada ibu-ibu kah? Karena ada di depan noping ah. Apalagi kan di Jawa. Bapak-bapak juga tidak ada di masjid. Ada di depan timbo kah? Apa ada kerja acegi. Anak budaya tahu di depan mall. Cari baju baru. Anak-anak kecil kan lapo-lapo. Di depannya jalanan ah. Dan nenek-nenek habis tobi di masjid. Di mana? Di depan Rosbang ah. Apa nak kerja nak ulung di lutut nak. Jamaah, tidak marah ya ke? Yang tak kalau ada kematian kita ini dapat 3 gunung pahala. 1 gunung pahala kalau kita datang takziah. Makanya kalau ada acara takziah datang bikin butuh. Datang lagi asal kita tahu ji. Betul tidak? Maka diundang luar biasa di pahalanya. Yang kedua, kalau kita bisa salati orang mati. Salati dalam artian doakan. Karena tidak sempat juga orang biasa salati karena kapasitas waktu dan tempat. Dari mana caranya doakan. Luar biasa sebentar insya Allah. Kalau bisa kita doa sebentar bisa ya? Apalagi salah satu ustaz kehilangan nih Allah. Harus 2 jam ceramah. Ada abusa-abusa boy ya. Tapi ternyata kuliah ini persiapannya luar biasa matangnya. Coba lihat saya hari minumnya udah tinggi nah. Itu gelasnya siapa itu kan? Gelasku ada. Lumpona. Jamaah. Salat doakan. Apa susahnya salat jenazah 4 kali takbir
takbir ji. Takbir pertama baca surah Al-Fatihah, takbir kedua baca salawat, takbir ketiga baca doa untuk orang mati. Allahumma ghfir lahu kalau laki-laki, Allahumma ghfir laha kalau perempuan cukup. Kalau mau tambah silahkan. Dan yang keempat adalah membaca doa. Jamaah. Salat itu tidak ada perubahan. Semua orang bisa tahu. Anak TK saja sudah pintar salat. Pakai SKJ dah olahraga ya. Tiap tahun disambein. Baru mau dihafal gerakannya, ada sing gerakan baru. Baru dibeli kasena, dia sing baru. Sama juga lagu-lagu, orang bosan coba. Al-Quran tadi, luar biasa tadi yang baca ini. Ini anak cilik kurang. Apa lagi? Allah. Saya sendiri kaget. Wih, ambil kayak kursi, maintain ji. Baru nafal lagi kurang ada. Siapa dulu dong anggotanya? Anggotanya nomor 2 ini. Jamaah, tidak marah ya ke? Oi jamaah, Al-Quran tidak dalam bosan itu Al-Quran. Tolong baca Al-Quran. Tadi saya lihat Al-Qurannya di dalam. Baru sangku lihat surah Yasin besar nah. Di sini bi. Di mana kita beli itu? Dia lumpur surah Yasin nah. Tahu utamain berarti nang sini. Jamaah, ada 5 yang dilihat dapat pahala. Melihat Al-Quran dapat pahala. Melihat Al-Quran dapat pahala. Tadi hebatnya di dalam luar biasa ini. Apalagi kalau dibaca Quran, apalagi penadilangnya lagi. Hebatnya Pak Ustaz ini. Yang kedua, yang dilihat dapat pahala, melihat air Zam-Zam. Jadi kalau ada air Zam-Zam, jangan minumi. Lihat-lihatin dulu. Yang mana ke air itu yang besar kagak? Air tak? Oh coba selesai modi. Contoh ini contoh nah. Ini contoh. Kalau ada air Zam-Zam, jangan langsung minum. Lihat-lihatin dulu. Baru baca-baca nih. Baru diminum nih. Enggak, ini contoh. Kami kebetulan haus juga. Ke 1 jam ini gak dirasaan aja. 1 jam ini. Gugur kena nyambego. Lihat lagi nih patanna. Jamaah. Oh jamaah. Yang pertama tidak ada pahala melihat Al-Quran, yang kedua air Zam-Zam, yang ketiga melihat Ka'bah. Jadi kalau pergi di Masjidil Haram, pergi haji, usahakan cari tempat duduk yang langsung melihat Ka'bah. Banyak itu orang langsung saja masuk, tidak perhatikan di mana Ka'bah. Langsung saya duduk, biar saja di mana tempat. Usahakan cari tempat duduk yang bisa langsung lihat Ka'bah. Yang keempat, yang dilihat dapat pahala, melihat wajah orang tua. Saya selalu sekali masuk kita lihat mana yang meninggal itu nak fotonya. Jadi bagus simpan baik-baik itu fotonya. Karena melihat saja wajah orang tua itu dapat pahala. Otomatis anak jika melihat wajahnya orang tuanya, langsung keinginan untuk membacakan doa. Itu bagus kalau melihat wajahnya. Siapa yang melihat wajahnya orang tuanya tersenyum dan dia tersenyum, maka diberikan pahala seperti pahala haji. Ingat, semua ongkos yang kita keluarkan karena cinta kepada orang tua ini, bikin acara begini. Orang di Makassar heran, hebatnya itu acaranya di Kendari Ustaz di. Acara taksiah baru ambil Ustaz dari Makassar. Nah kasih naik pesawat PB kok. Belum pergi berangkat, nyanyi karcista, tiketa, ada di tiketa, 3 bulan tak nyaman. Ingat, barang siapa yang bersedekah kepada yang tidak dikenal pahalanya 10, bersedekah kepada yang dikenal pahalanya 100, bersedekah kepada keluarga pahalanya 1000. Jadi kalau ada pembagian sedekah, lebih tetangga dia dikasih. Yang kita kenal, banyak orang Jawa nak kasih. Nah kalau lebih tetanggana. Kalau ada kebakaran cari orang Jawa, laku semua. 100 pahalanya itu. Kalau keluarga sendiri disedekah luar biasa pahalanya. 1000 pahalanya. Jadi kalau suami kasih uang istri, 1000 pahalanya. Bagaimana Bu ulangi? Suami kasih uang istri, 1000 pahalanya. Dan kalau istri kasih makan suami, pahalanya 1000 juga. Jadi kalau makan suami tahu usahakan duduki.
duduk di sampingnya. Kalau duduk itu dia tenang ngantri tuh rawe. Kebanyakan itu kalau kita acara tentang anu dulu kamu dulu kasih makan, nah kalau kayak suaminya dia suaminya makan sebentar kalau sudah kita buang ini mau pacibur gitu enak baru malam-malam aneh kalau malam kenapa dan waktu kata dia angkat anu kiri saya bilang suaminya bagaimana bisa angkat kak cibur kak coba numpah kandri rong nah batu kok ngangkat jamaah abang kalau lebaran gitu biasa kudu suaminya coba-coba saya kayak itu kue lebaran tadi di sana toples mirai ya jangan toples birua kenapa ini bisa kan karena itu toples birua ambil tamu itu mirai kenapa ini bisa untuk kita bapak nah kenapa itu toples mirai betul-betul kok kue teras kok kue angus kok alias kue salah-salah 1 bulan sudah lebaran baru nih nakasih banget suaminya itu ke toples birua kamu nalambu-lambuan nih jamaah barang siapa yang bersedekah kepada tadi orang tidak kenal palanya 10 yang dikenal palanya 100 keluarga palanya 1000 dan kalau kita bersedekah kepada anak tak palanya 10.000 dibiayai anak atas sekolahnya sampai dia kuliah dan sebagainya banyak yang kosnya itu pahalanya 10.000 dan barang siapa anak dia bersedekah kepada orang tuanya nongkosi untuk orang tuanya cinta kepada orang tuanya ini anak-anak yang semua mengadakan acara ini dia betul-betul dia betul mau naladeni untuk orang tuanya bodong ini luar biasa sedekah untuk orang tua pahalanya berapa 100.000 sedekah wah luar biasa ini makanya itu anak-anak kan kasih jaminan uang untuk orang tua Pak. Jadi kalau 9 anak tetap 100.000 nah jadi 900.000 gitu deh pokoknya begitu aja kalau pai sudah dikawin masih minta 2 sama mama banyak begitu itu tidak ada di sini tidak ada aja makanya itu Nabi meninggal dulu orang tuanya kenapa meninggal dulu orang tuanya supaya Nabi tidak ada dosanya sama orang tua karena dosa yang paling mudah kita lakukan adalah dosa kepada orang tua. Kalau anak dipelihara gampang gitu. Makin lama anak makin dipelihara makin gampang karena pintar berdiri, pintar jalan, pintar disuruh, kan begitu. Tapi kalau orang tua makin lama dipelihara makin susah. Iya. Makin susah kata Mbak Dodong. Betul tidak? Makanya hebat itu orang yang bisa merawat orang tuanya. Kalau orang tua itu merawat anaknya luar biasa itu. Tapi kalau anak pelihara orang tuanya, dia tahu mau nasal. Atau doanya selalu mati ini. Jamaah. Oh jamaah. Lanjut. Jamaah. Oh jamaah. Baca di doa. Luar biasa itu kalau anak yang doakan langsung sampai. Ini yang kita lakukan rata-rata keluarga yang hadir langsung sampai itu. Kenapa kalau orang keluarganya baca doa bersedekah langsung sampai. Contoh, kalau ada tetangga tak bawakan kue, bawakan kue, biar anak kecil yang bawakan kita tahu siapa yang dari mana itu kue. Dari mana itu kue? Dari sebelah. Kenapa lu tahu? Anak-anak bawa ki. Tahu makan atau apa? Itu lebih banyak kalau kita bersedekah. Apalagi Tuhan pasti nggak tahu itu. Betul tidak? Baiklah jamaah, kumulai bicara maku. Kalau berbicara masalah tausiah, berarti kita berbicara 7 yang dibahas. Mati, kuburan, kebangkitan, padang mahsyar, timbangan, pembagian catatan amal dan titian siratal mustaqim. Ini 7 yang harus dibahas. Nah belum tidak kubahas. Nah mau dibahas ini. Ada nasi jamnya lewat. Nanti mau dibahas. Tidak apa jadi kata kerja 10. Tidak dingin kali, tidak dingin gitu. Oh jamaah.
Dia tahu meninggal. Mati itu artinya dicabut. Mati artinya dicabut. Dicabutnya nyawa. Dicabutnya. Kata-kata cabut. Semua yang dicabut pasti sakit. Cabut gigi. Cabut gede ya. Cabut hidung. Dicabut rongga kok. Dicabut jabatan kok. Dicabut. Nah, coba mau ke foto kok. Dicabut nyawa ya dari kaki ke lutut, lutut ke pusat, pusat ke dada, dada ke lidah, tak lidah. Ada deh. Oh jamaah. Jangan gimana? Orang Islam itu tidak mengenal mati, tapi yang dikenal adalah wafat. Artinya wafat. Artinya wafat. Artinya wafat. Artinya wafat adalah sempurna. Sempurna. Karena di dalam maupun sudah diatur segini di umurnya. Umurnya 70 tahun. Maka beliau jalani ini umurnya sampai umur 70 tahun. Sempurna nih. Dan memang sudah begini jatahnya. Sudah begini jatahnya. Bagusnya beliau masuk tergolong mati syahid. Kemungkinan mati sakit ya. Sakit nih? Tidak sih. Tidak mau jadi repotin keluarga atau di mana meninggal? Di rumah. Berarti di atas tempat tidur. Di atas sejadah. Ya Allah. Ya Alhamdulillah. Orang yang mati ada wudunya, mati syahid itu masih dalam keadaan beribadah. Kita ini belum tentu di mana kita mati. Siapa tahu di atas aspal, nalulu koto. Kita tahu di atas jadah. Pasti apa? Pasti salat, pasti berdoa. Luar biasa. Di mana mati anu? Pasti betul. Jadi apa nak kalau tu nama dobolo andang. Atau pasti minum ballo. Apa nak kulit nak tante dia istri loh. Bayangnya itu kalau kita mati di masjid Di mana mati di masjid? Kenapa bisa jatuh di pos aling? Tapi tidak semua yang mati di masjid bagus. Siapa tahu mati di masjid, kenapa bisa mati di masjid? Diborongin juga di sana dalam. Oh dalam tonji. Jamaah, tidak marah ya ke? Kita belum tentu kapan mati tak dan bagaimana model kematian tak. Ada 7 yang tergolong mati syahid, mati sakit, mati jatuh, mati dijatuhi. Dan kena gempa, mati tenggelam, mati terbakar, mati melahirkan dan mati dalam tugas. Ini ibadahnya tahu luar biasanya. Mati pas di atas sejadah. Ih mau tunjuk saya begitu deh. Ini benar. Saya siapa tahu mati pas ceramah. Kenapa bisa? Nakunta di bawah namanya. Jamaah, jamaah ini. Untuk itu mati tidak langsung datang matian. Kenapa bisa? Mati itu tidak langsung datang karena mati itu adalah peristiwa yang sangat dahsyat. Kenapa bisa? Mati itu tidak akan datang kalau tidak ada tandanya. Ada tandanya mati ya. Udah saja ada tandanya mendung gerimis bunyi guntur. Supaya apa? Bisa ambil pakaian. Tanda-tanda tidur mengantuk, betul tidak? Untuk ada tanda tidur mengantuk, coba tidak ada banyak kecelakaan di jalanan. Pasti naik motor langsung tidur. Untung ada tandanya. Tanda-tanda
pernah bertanya kepada malaikat maut, oh malaikat maut, kalau mau aku kurang cabut nyawaku, kasih lalu kasih surat supaya ada persiapan. Kata malaikat maut, baiklah. Tidak lama kemudian datang malaikat maut. Mana suratmu? Hati-hati yang rambutnya putih. Ada di suratnya. Tapi nabi yang rambutnya putih, Ustaz, betul ada di suratnya. Rambutku putih, tapi sudah dibalas. Kalian ku semir. Kulit keriput, mata kabur, dan gigi dieliminasi. Tapi nakasalkan menarik magdawan ya tanda tandana penjadi tanda tandana menarik gimana doa bersalah lebih kalenta. Yang pertama kulit digosok, kalau masih bunyi belum tidu bersalah memang nih, kalau tidak bunyi pulang kok. Yang kedua tanda tandana menarik bagaimana mati tahu apa yang tandana paresai keringat air mata muna dilepain di cela ini tena bantu saya pun tena muna cela birin bintu tapi jangan dicoba keringat di bawah ketea, dicoba keringat di bawah ketea lumayan kacina. Yang ketiga kasih naik di data di langit-langitan kasih goyang-goyang ini kalau jalan-jalan ini tena bantu. Saya pun tena muna gila-gila diri nih. Saya yakin gak percaya pasti nak coba tojek ini. Salah yang untuk muluna. Padahal nak coba ini. Malak nama apa? Kenapa gila-gila ini kah? Jangan. Ada-ada. Datang di malaikat maut. 40 hari sebelum matinya orang. Kenapa ini? Mati tahu. Oh, saya kira tidak gila-gila. Orang mati kencing ada. Jamaah. Oh jamaah. Astagfirullahaladzim. 40 hari sebelum matinya orang jatuh memang di undang-undang. Itu nabaca malaikat maut baru pergi dari api yang mau dicabut nyawanya. Jadi 40 hari sebelum matinya orang ada memang itu malaikat maut di api gi. Untuk apa? Untuk doakan. Kalau orang yang mau dicabut nyawanya melakukan ibadah apa nak malaikat maut, mudah-mudahan dia pertahankan supaya dia nanti mati pas sholat seperti beliau tahu deh. Tapi kalau sahabat tahu berbuat dosa akan malaikat maut ada botol lagi, mudah-mudahan dia sudah ganti mari botol dia sudah datang lagi minum balik lagi, mudah-mudahan sadar timuku dia sudah datang alhamdulillah ada lu kami mudah-mudahan tidak lagi sekali lagi sana alhamdulillah. Kenapa antamu jadi masih kita ternyata luka sandal sama nih. Dalam Al-Quran ada namanya surah An-Nasiyat. Apa arti An-Nasiyat? Malaikat yang mencabut. Itu malaikat maut. Kalau mau mencabut nyawa ada 80 malaikat di belakangnya malaikat maut. Untuk apa? Untuk jadi supporter. Kalau orang baik yang mau dicabut nyawa anak bakal berteriak itu 80. Pelan-pelan juga orang baik. Dia mulai takut lah. Nah, bola-bola 80 besok. Cabut nyawa lah. Dicabut, dikasih naik di atas. Sesudah dicatat, dikasih turun kembali. Untuk apa itu?
untuk melihat apa yang dilakukan keluarganya. Siapa yang mandikan, kapani, salati, antar, nalia, semua itu. Ih, kalau ada semua janakku. Ada tadi anakku dari Palu. Ada janakku dari... Ih, kumpul semua janakku 7 orang. Dan lihat semua itu. Tapi ingat, didatangkan orang mati, ada 2 malaikat yang kawal. Satu di kanan, yang satu di kiri. Yang di kanan 2 catatan. Nah, catat di anak-anak tawa. Yang hadir itu. Dan yang satu buat sambung. Nah, sambung itu mati kalau sembarang dibilang. Makanya usahakan berkata bagus. Ini baik, nah baik, nah maaf ini orang baik. Jadi catat baik. Skor baji. Apalagi yang namanya dem baji. Dan biasa ini. Assalamualaikum. Itu bagusnya kalau kita. Tapi jangan deh, ada orang. Dimandikan orang macam-macam tahu tak? Diroga kita macam-macam tahu tak? Dibarang kita macam-macam tahu tak? Sudah suruh orang mati di burung. Coba bagi bu, malak tak? Kawalah coba pakai. Jangan. Yang pertama, yang paling banyak disiksa di kuburan gara-gara lidana, kawanan nih, balea. Sanggam aku. Makanya ustazka itu adalah orang yang pertama diperiksa dari kemudian. Sanggam aku ustaz. Kayak dulu yang dia bawaan. Yang kedua, yang paling banyak disiksa di kuburan siapa itu? Siapa itu? Provokator. Nah yang paling kelep cerita dalam kurung pagosi. Kenapa orang ngurus? Anak-anak anak tuh batin mau dibonceng, banyak noloki, saya nakut tidak ada noloki. Nasa itu masih tikari. Tidak, anakku SMA, dia juga SMA. Saya nakut tidak ada noloki, dia banyak noloki, banyak bonceng. Saya nakut tidak ada ganggu. Nasa minta gelikan aku. Kenapa kau orang ngurus? Kalau ada cara pengantin, dua tidak cerita. Kalau bukan makanan orang, pakaiannya. Orang pakai baju baru, dia datang. Itu terus bajunya. Kenapa kak itu terus? Apalagi kalau acara makan dia cerita makanan orang. Basi-basi sate enak. Basi-basi sate enak, baru 8 tusuk nak andre. Jangan kau cerita kan andre ji. Untung basi, coba tidak basi, arroku gitu motif. Jangan. Lanjut. Yang ketiga, siapa itu yang paling banyak disiksa di kuburan adalah siapa? Pengkhianat. Tanda-tanda. Nah janji orang buat dia dicontreng, buat tidak dicontreng orang. Pengkhianat. Pak Ustaz kita begini Pak, pokoknya untuk kota ini untuk nomor 2, untuk prevensi nanti nomor 4. Contoh Sekarina tanggal 94 tidak pilih orang, berarti pengkhianat. Bagaimana kok? Panas saya nih. Jamaah. Yang keempat, yang paling banyak disiksa di kuburan adalah orang yang tidak bagus cara nak cebok. Istinja. Tidak paling banyak disiksa di kuburan yang tidak bagus, istinjana. Kalau perempuan rata-rata kencing itu cebok. Yang jadi masalah ini laki-laki ya. Kalau kencing nak tulis kena mana di jalanan. Unak tak metok dua ini cari, kalau bukan tiang tembok. Kalau di sini kencing, makanya banyak tiang bengkok dan tembok paru. Dan tanaman di depan rumah rata-rata subuh. Bunyi ini alarm ini. Dah apa bisa tambah di? Tambah ni. Kalau laku suatu ini, tambah-tambah sama lu. Anda puas, saya lemas. Tambah-tambahin yang baru satu di bawah sini. Ada dah. Jamaah. Kita lihat selesaikan ini. Yang keempat, yang tidak bagus istinjanya. Hati-hati kita kalau istinja, cebok lagi belum tentu suci. Karena biasa sudah dicebok, dibagi celana dia, keluar bisa bonusnya. Biasanya sih mati. Makanya kalau laki-laki itu kencing, kalau cebok dan tidak sedikit.
milik. Kalau perempuan apa nari date? Di atasnya ditindis. Kenapa? Supaya tidak ada lagi susah-susahnya. Karena bahaya itu. Karena biasa suruh pakai celana, keluar sembunusnya. Betul tidak? Oh jamaah. Nggak mana ya ke? Saya lanjutkan. Tapi supaya tenangi perasaan anta, ada orang yang tidak disiksa di kuburan. Ada 4. Yang pertama, yang rajin baca Quran. Saya saksikan sendiri. Ada ustaz yang meninggal. Ketika dikasih turun mayatnya, itu kuburannya dikasih tumpul di kuburan orang tuanya. Kiai juga penghafal Quran. Ketika dikasih turun, kaget orang. Dibisik karena pas kan depannya, Ustaz, masih utuh mayatnya yang dibawa. Yang mau dikasih tumpul pada 17 tahun matinya. Saya berkata, kasih turun cepat, nanti nak lihat orang. Menjadi fitnah, kasih turun cepat. Kasih turun, baru kita luar biasa. Ada ia perempuan, bukannya penghafal Quran kodok, tapi rajin mengaji. Paketnya ini jadi minggu luar biasa tahu hari. Rajin kodok. Waktunya dikasih turun itu mayatnya orang, runtuh itu mayatnya, kuburannya itu perempuan, runtuh. Nah 10 tahun ini matinya, ketika runtuh masih utuh mayatnya dibawa. Jangan ke mayatnya kakinya pun masih utuh. Kagetnya orang. Kebetulan waktu itu saya tidak ada. Diceritakan tonjak. Kita di malamnya saya ceramah tasiai. Saya berkata ada yang tidak disiksa di kubur, yang lainnya baca Quran, berteriak orang semua. Betul Ustaz. Kami lihat saksikan sendiri tadi. 10 tahun matinya masih utuh mayatnya. Yang rajin baca Quran. Wah, tidak pernah lepas Al-Quran di tangannya. Itu ibu-ibu kalau pergi bawa Quran. Hebat ini. Yang kedua, yang tidak disiksa di kuburan, yang perhatikan salatnya. Salat, salat, sambayang ki. 15 siksanya orang tidak sambayang. Sanggalango. Nah dapat 5 milibar di dunia, 3 sebelum matinya, 3 ketika dalam kubur, dan selebihnya setelah itu. 5 di dunia tidak berberkah umurnya, tidak diterima doanya, tidak dapat doa dari orang-orang beriman, terhina dari tanda orang saleh, dan tidak berpahala apa yang dilakukannya. Katanya sambayang. Dan ketika sakaratul maut, mati selesai, mati sakit, mati orang tidak salah lah. Di kuburan 3 siksanya, dililit ular suja baru digigit kepalanya, ditingkis tanah, dibakar, orang tidak salah kah? Dan dibangkitkan nanti yauma yumqauna fi sururi fataktuna aku aja. Surah As-Sabah ayat 18. Ketika ditiup sangkakala, maka dibangkitkanlah manusia bermacam-macam bentuk. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan rakai, kepala babi. Sampai itu tertanya sambayang. Ada dibangkitkan dalam keadaan kenapa ini? Kakinya di atas, kepalanya di bawah. Sampai itu laki-laki yang mencari wanita lain, padahal ada istrinya baik-baik di rumah. Ulangi. Ada orang dibangkitkan, kakinya di atas, kepalanya di bawah. Sampai itu perempuan yang mencari laki-laki lain. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan butai. Sampai itu orang minum balok, minum-minuman keras, dibangkitkan ya, kemudian dalam keadaan buta. Kenapa bisa buta? Dia minum punah mabuk. Mana pianis ngapantan ni? Minggir kau. Jamaah. Oh jamaah. Kenapa itu dia orang tidak salat ke rata-rata kepalanya? Di dunia kepalanya pusing, di kuburan kepalanya digigit ular suja, dibangkitkan kepalanya berkepala babi. Nanti masuk neraka, kepalanya lagi dihancurkan. Kenapa kepala? Karena curi. Kalau orang mencuri tangannya dipotong, berbau lidahnya dipotong, matanya ditusuk. Orang durhaka kepada orang tuanya dibakar, dipakaikan baju api lalu dibakarlah dia. Tapi ada orang kepalanya dihancurkan. Sampai itu yang tidak salah. Kenapa kepala?
ini manusia adalah kepala. Karena kiri orang tidak ada tangannya. Banyak jadi. Karena kiri tidak ada matanya. Banyak ji. Karena kiri orang hidup tidak ada kakinya. Ada ji. Tapi karena kiri orang jalan-jalan tidak ada kepalanya. Ini kok gampang. Ya Allah. Jadi salat ji. Salat itu untuk kita, bukan untuk ustaz. Memangnya kalau kita tidak salah ngangkut kaki didirikan, nangis kok. Kalau kita tidak salah kita didirikan, bukan ustaz kah? Saya terserahnya kita, mau dilakukan alhamdulillah, tidak mau dilakukan kutiyu. Talen anda. Oh jamaah. Yang ketiga yang tidak disiksa di kuburan, siapa itu? Orang yang rajin berpuasa. Al-puasa. Luar biasa ini. Yang perhatikan puasanya. Ustaz, kenapa itu puasa Senin Kamis orang? Hari Senin itu hari lahirnya Nabi. Kata Nabi, puasa Senin karena hari kelahiran hari Senin. Kenapa puasa Kamis? Karena hari Kamis diangkat amal ibadah. Mudah-mudahan pada waktu di store itu amal ibadah, sementara puasa kah? Itu bagus puasa Senin Kamis. Kemudian jamaah yang keempat, yang tidak disiksa dalam kubur, orang yang rajin bersedekah. Iya, sedekah. Tiga yang didapat terus pahalanya. Ada anak yang mendoakan ada ilmu yang ditinggalkan, ada sedekah yang ditinggalkan, sedekah jariah. Ada 7 sedekah jariah. Yang pertama, ada masjid yang kita bangun, tempat salat. Nanti hari kemudian itu masjid akan berjalan. Di pada masa nanti orang sementara diadili, tiba-tiba ada suara gemuruh di belakang. Balik semua orang. Oh, ternyata masjid yang jalan. Untuk apa di masjid kah? Tempat salat kah? Untuk mencari 3 golongan manusia. Yang pertama, yang pernah membangunnya, menyumbangnya. Yang kedua, yang pernah mengurusnya. Kalau susah menjadi pengurus masjid lebih susah pengurus masjid daripada penyumbang. Kalau menyumbang selesai, tapi yang paling susah itu pengurus masjid. Setiap ada masalah, penguruskan nggak pakai. Kenapa begini? Yakinlah rata-rata yang suka protes pengurus masjid orang yang tidak ada sumbangannya. Orang yang banyak semuanya tidak pernah protes. Diam-diam gitu ya banyak semuanya. Tapi yang tidak suka banyak protes. Kenapa begini? Kenapa tidak dalam bulan balian nih? Saya udah cari tahu. Yang ketiga yang dicari oleh masjid adalah orang yang pada salat di dalamnya. Jadi penyumbang ki, jadi pengurus ki, atau jadi jamaah ki. Itu 3 ini, luar biasa ini. Yang kedua, yang sedekah jariah, tadi masjid. Yang kedua Al-Quran. Ada Quran diwakafkan. Yang ketiga, ada sesuatu yang digunakan kemaslahatan umum. Makanya biasa kalau orang mati, biasa disumbangkan kasur, bajuna, apa-apana. Kenapa ini? Selama pakai orang itu, selama itu dapat pahala terus. Apalagi kalau orang rajin sembahyang pakai. Itu ranjangan di dalam. Ya kasur apa? Ya apa yang dalam. Kalau orang rajin salat itu kan dapat terus pahala, betul tidak? Luar biasa. Yang keempat, yang didapat terus pahalanya, ada mata air. Selama pakai terus itu airnya dapat terus pahala. Yang kelima, mata air, ada pengairan. Yang keenam, ada pohon yang ditanam. Selama tumbuh terus itu pohon, selama itu dapat pahala. Saya kira-kira ini pohon-pohon semua ini almarhum tanah ini. Selama terus itu pohon, selama itu dapat pahala. Yang ketujuh, membuat jalanan. Karena kita tidak bisa bikin jalanan, karena zaman-zaman pemerintah, maka bayarlah PBB tak. Dengan membayar PBB berarti Anda telah membantu pembangunan jalan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh kantor kelurahan. Jamaah, terakhir dari terakhir, karena kita membaca doa. Ada seorang sahabat datangi Nabi. Ya Rasulullah, mati di kedong orang tuaku, mati di kedong bapakku, mati dong di kedong mamaku. Masih bisakah saya berbuat kebaikan? Kata Nabi, masih bisa. Yang pertama, doakan.
doakan. Yang kedua, sedekahlah dengan niat pahalanya untuk orang tua. Jadi apa yang disajikan ini, disumbangkan ini, semua ongkos-ongkos, niatkan pahalanya untuk orang tua almarhumah. Niatkan semua biaya-biaya ini. Yang ketiga, kata Nabi, cari sahabatnya orang tua tak, sahabatnya mama tak, sahabatnya bapak tak, berbuat baik. Sama saja engkau berbuat baik kepada orang tuamu itu. Cari saudaranya mama tak, karena saya dengar ini orang tua tak ini bersaudara 7 orang bersaudara. Beliau anak kedua, berarti banyaknya saudaranya, sepupu-sepupunya. Lihat semua itu keluarga tak. Anaknya 9 orang, ini luar biasa ya. Persis saya 9 orang gak bersaudara, 3 laki-laki 6 perempuan, persis. Kenapa bisa pas-pas? Sama tahu, aku jadi malu. 5 yang tidak ada pahala, melihat Al-Quran, melihat air Zamzam, melihat Ka'bah, melihat wajah orang tua. Yang kelima yang dilihat dapat pahala, melihat wajah ustaz. Pandanglah wajahku. Ini jalan aku masih panjang, tapi karena waktu tidak baik. Kalau panjang jalan ayah, jangan ngerti nanti bisa boleh mau aku.